Halo semua, kita senang banget ada banyak yang tune in di Worship and Words. Bahkan dari berbagai area di Indonesia, antara Sabang sampai Merauke, dari berbagai kota. Senang sekali ada banyak cerita di kehidupan yang powerful dan pengalaman doa-doa yang dijawab. Itu semua sangat memberkati kami, dan juga semua yang kita selalu tuning in. Jangan lupa untuk Anda yang memiliki kesaksian atau pengalaman selama Worship and Words ini, Anda bisa menuliskan kesaksian Anda di live chat, DM Instagram, ataupun WhatsApp ke nomor di bawah ini. Yuk kita siapkan diri kita untuk Worship and Words malam ini. Selamat malam semuanya. Selamat datang di Worship and Words. Malam hari ini, mari kita siapkan hati kita. Kita mau buka hati kita. Hadirat Tuhan ada bersama dengan kita malam hari ini. Biarkan Dia yang menjadi Raja. Biarkan Dia yang berdaulat atas kehidupan kita. Mulai malam ini dan sampai seterusnya. Yes God. Kami percaya Tuhan, Kau di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan hari di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemurahan-Mu. Oh, hadirat-Mu hadir di bait kudusnya, mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, dengan segenap hatinya, yang berseru, yang berdoa, memuji, menyembah, memuji-Mu Tuhan, menikmati kehadiran-Nya. Mari dengan mengangkat tangan kita bersama-sama. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat kudus-Mu ada bersama kami Tuhan.
ada di setiap hati kami ya Bapa. Yes God. Dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Oh hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi bagiku. Dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan, hadirat-Mu ada bersama dengan kami malam hari ini. Apapun pergumulan kami, Engkaulah, hadirat-Mu lah yang mendamaikan setiap hati kami, yang menenangkan setiap hati kami, yang melegakan jiwa kami. Kami rindu di hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu tenangkan jiwa kami, melegakan setiap pergumulan kami, melegakan setiap beban berat hidup kami. Hanya hadirat-Mu Tuhan. Mari dengan buka hati kita lebih lagi. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bagiku. Dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu penuhi kami, penuhi bagiku. Dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan kami tersungkur Tuhan, tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu bersama dengan kami Tuhan, kejayaan-Mu bersama dengan kami ya Tuhan. Nama yang mulia itu bersama dengan kami ya Bapa. Thank you God. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You were the word at the beginning. One with God, the Lord Most High.
hidden glory in creation. Now we feel in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, my sin was great. Your love was greater, God. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of, what a wonderful name. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name you are, oh beautiful. Wonderful you are, beautiful you are. Death could not hold you back, death could not hold you. The victor before you, you silence the voice of sin and grief. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, yours is the kingdom, yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all name. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ. What a powerful name. Nothing can stand again. What a powerful name it is. The name of, what a powerful name. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of, what a powerful name. The name of Jesus.
apapun kondisi kita sekarang. Namanya berkuasa. Namanya tiada bandingannya. Apapun menjadi pergumulan kita, nama Yesus berkuasa membawa kemenangan. Nama Yesus berkuasa berikan kelegaan. Kalau malam hari ini kita buka hati kita, angkat tanganmu dimanapun kau berada sekarang, dan mulai sembah Dia. Fokuskan hati kita pada kuasanya, pada kebesarannya, pada mujizatnya. Fokuskan hati kita menyembah Dia malam hari ini. Dia akan memberikan kelegaan, Dia akan memberikan kemenangan, Dia yang memberikan kepastian, Dia yang memberikan harapan. Yes God. Oh Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau di hati kami. We worship You in our heart. We worship You in our heart, Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Kau berkuasa, Kau berdaulat, Engkau berjaya. Kau sumber kemenangan kami Tuhan. Kau sumber kemenangan kami Tuhan. Kau sumber kemenangan kami ya Bapa. Haleluya. 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 Oh haleluya. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Mari sembah Tuhan yang dikaruniai dengan bahasa roh. Berdoalah dengan bahasa roh. Berdoalah dengan imanmu. Malam hari ini Dia akan menjumpai kita. Malam hari ini Dia akan berikan kemenangan untuk kita. Oh haleluya. Mari bersama-sama angkat kedua belah tangan. Mari sama-sama katakan, kami kagum padamu Yesus. Yes. Engkau yang terindah. Ya, Engkau yang luar biasa bagi setiap kehidupan kami. ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di malam hari ini kami mau bersyukur dan bersyukur selalu hanya kepadamu Bapa. Yes, God. Kau yang memulihkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ku kagum, hormat
kagum hormat akan Engkau bersama nyatakan. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau yang layak, yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Kami kagum padamu Tuhan. Kami kagum padamu. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Bersama-sama katakan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum padamu. Akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan kebesaran-Mu Tuhan. Kami kagum akan kasih-Mu Tuhan. Kami kagum akan karya-Mu, akan kebaikan-Mu. Mari dengan angkat tangan kita bersama-sama, tinggikan Dia, muliakan Dia. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Katakan, deklarasikan, Engkau Raja kami yang bertahta di hidupku selamanya. Ya. Dimuliakan, ditinggikan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Engkau Rajaku, oh yang bertahta. Engkau berkuasa, berkuasa, berdaulat, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, dimuliakan, ditinggikan, oh Yesus Tuhan. Engkau Raja
Yesus, Yesus Tuhan. Sekali lagi, tinggikan, muliakan. Ya, oh ditinggikan, dimuliakan. Dimuliakan. Kuat semuanya. Tinggikan dia di hati kita, di hidup kita. Yesus Tuhan, Kau Raja, oh, yang berkata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Oh Yesus Tuhan, oh Kau Rajaku. Kau Rajaku. Berikan kemuliaan dan sorak-sorai yang terbaik ke Tuhan Yesus kita. Engkau Rajaku, Engkau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa selamanya. Aku milikmu, aku aman di dalammu. Rajaku, Bapakku, Tuhanku. Oh, kami muliakan, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau. Yesus, Yesus, mulialah namamu. Tinggikan dia, puji dia, agungkan kebesarannya, serukan namanya. Yesus Tuhan, Engkau yang bertahta, Engkau yang berkuasa, Engkau yang memimpin, yang berdaulat. Biarkan kuasanya mengalir malam hari ini untuk kita semua. Biarkan kuasanya yang bekerja dalam hidup kita. Biarkan dia bertahta, dia menjadi raja atas hidup kita. Dia menjadi raja atas semua masalah kita. Dia menjadi raja atas semua kemenangan kita. Dengan nama Yesus, hanya Yesus yang ditinggikan. Hanya nama Yesus yang kami tinggikan dan kami agungkan. Nama Yesus, nama mujizat. Thank you, Jesus. Thank you, God. Lebih tahu keperluanku dan harapanku. Engkau yang mengatur keperluanku dengan ajaib. Mukjizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu, Yesusku. Hatiku tetap bersyukur, bukan
mataku melihat setiap hari ada mukjizat. Thank you Jesus. Sama-sama dengan segenap hati ini katakan. Engkau lebih tahu keperluanku dan harapanku. Engkau yang mengatur keperluanku dengan ajaib mukjizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mukjizat. Mukjizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mukjizat. Mujizatmu Tuhan, Hari mukjizat mujizatmu Yesus. hari demi hari. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku ku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mukjizat. Buka mataku melihat setiap hari ada mukjizat. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersebabkan percaya kuasanya. Kami terima Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersebabkan. Yes God, ku terima kemenangan. Oh, aku punya Tuhan yang besar dan sanggup menggenapi imanku percaya kuasanya. Ku terima sekarang, sekarang ini aku punya Tuhan lebih besar dari apapun, lebih besar dari siapapun. Menggenapi imanku bersemangat percaya.
bersepakat Tuhan, ku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan-Nya. Oh imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan-Nya. Yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai terbaik Tuhan Yesus kita malam hari ini. Haleluya. Di tempat kita masing-masing, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, malam hari ini kami membawa setiap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang powerful, kami punya Tuhan yang luar biasa. Tapi lebih dari segala kebesaran-Mu Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang dekat dengan hidup kami. Justru Tuhan yang lebih kepengen untuk dekat dengan kami daripada kami yang memikirkan Tuhan. Terima kasih kalau Engkau begitu peduli Tuhan atas setiap kehidupan kami. Dan di kesempatan ini kami membawa setiap kebutuhan kami membawa setiap permohonan kami Tuhan ke hadapan Tuhan. Buat setiap kami Tuhan yang mungkin sedang menghadapi pergumulan di area keuangan, ya Tuhan, di area financial, kiranya Tuhan yang menjamah, kiranya Tuhan yang membukai pintu-pintu kesempatan, kiranya Tuhan yang membukakan jalan keluar untuk setiap kami ya Tuhan. Untuk kami yang mungkin di hari-hari ini sedang struggle untuk kami mencari pekerjaan, ya Tuhan, kiranya Tuhan yang juga membukakan pintu, menyediakan kesempatan buat kami, memberikan semangat lagi ya Tuhan buat setiap kami ya Bapa. Kami berdoa untuk kalau ada dari antara kami atau saudara-saudara kami yang sedang bergumul di area kesehatan, sakit penyakit ya Tuhan, apapun itu bentuknya ya Tuhan, dari sakit yang mungkin paling ringan sampai sakit yang paling berat sekalipun, kami percaya bilur Tuhan itu sudah menyembuhkan setiap kami. Engkau adalah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan setiap kami ya Tuhan. Oleh karena itu biarlah tangan Tuhan terulur atas setiap kehidupan kami atau juga anggota keluarga kami ya Tuhan yang sedang struggling di hari-hari ini. Biarlah kuasa kesembuhan Tuhan mengalir saat ini juga di setiap pribadi yang membutuhkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan yang sedang berdoa atau sedang struggling mungkin di area hubungan, keluarga ya Tuhan, dengan pasangan, pernikahan atau dengan saudara atau hubungan persahabatan atau apapun itu Tuhan, kiranya Tuhan juga yang memulihkan, Tuhan juga yang membanjiri setiap kami dengan kasih Tuhan ya Tuhan, supaya kami boleh punya kekuatan untuk kami boleh saling mengampuni, saling menghargai sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Biar kami boleh melihat kebahagiaan, kami melihat keharmonisan di setiap relationship dan keluarga yang ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain yang mungkin kami tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi lebih daripada kami tahu atau kami menyebutkan, kami yakin Tuhan lebih tahu dan Tuhan tidak tutup mata atas kondisi kami. Yakinkan kami bahwa Tuhan mendengar setiap permohonan yang kami sampaikan. Yakinkan kami bahwa saat kami gak merasa sekalipun, Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Dan Tuhan terus bekerja and you are working on our behalf, mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan buat kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah saat ini hati kami terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan berbicara lagi buat kami, memberikan kami lagi kekuatan, memberikan kami lagi pengharapan, mengarahkan lagi setiap hati, pikiran, pandangan kami kepada pribadi Yesus saja. Ya Tuhan, kepastian kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hello Bapak Ibu Saudara sekalian, welcome back to Worship and Words. Selalu senang kita bisa connect lewat media ini, kita bisa saling mendoakan, kita bisa saling support, kita bisa terconnect dan kita bisa saling encourage lewat dimanapun kita berada. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu salah satu teman saya di cell group saya di Alpha Omega Church, dia sharing gitu, dia cerita dia lagi dapat kesempatan untuk ngobrol sama temennya gitu, dan temennya ini
cerita banyak sekali, ada banyak pergumulan, dia gimana lagi capek banget, dia lagi lelah. Dan dia cerita bahwa dengan semuanya ini dia tuh sampai udah males berdoa gitu. Dan teman ini sempat bilang kayak gini ke kawan kita, bilang gini, udah males lah doa, kayak sama Tuhan kayak cuman dirit doang gitu. Kayak sama Tuhan tuh seolah-olah oh gitu, terus kayak nggak dianggap. Seolah-olah tuh rasanya Tuhan itu kayak nge-PHP gitu. PHP itu kan sebuah terminologi yang terkenal, kayak kalau misalnya Anda nggak tahu, PHP maksudnya pemberi harapan palsu gitu. Jadi ada nggak sih Bapak Ibu Saudara sekalian Anda yang pernah mengalami kayak di PHP gitu, terus di PHP sama Tuhan lagi ya kan. Nah kadang-kadang kita tuh kan datang kepada Tuhan dengan segala keperluan kita gitu. Mungkin menurut kita itu kita perlu gitu. Kita memohon, kita berdoa, kita believing God for it, gitu. Kita minta Tuhan untuk mengabulkan dan nurutin apa yang kita mau gitu. Yang seringkali kita definisikan sebagai oh Tuhan itu menjawab doa, Padahal kan kalau dijawab nggak usah dulu, itu kan juga jawaban ya padahal ya gitu. Intinya kita kepengen apa yang kita mau itu diturutin sama Tuhan. Katanya Tuhan jawab doa, katanya Tuhan berperang bagi aku, katanya Tuhan mampu, katanya Tuhan sanggup dan seterusnya. Nah saat apa yang kita minta atau apa yang kita doakan itu mungkin nggak kejadian, kita ngerasa kita di PHP sama Tuhan. Ya kan kayaknya harapannya kosong, terus kita ungkit lagi kalimat itu kan, katanya Tuhan jawab doa, katanya Tuhan mampu, katanya Tuhan berperang buat aku, mana gitu. Atau Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nggak tahu Anda pernah nggak ngalamin ya, kita tuh nggak minta nih, nggak minta, tapi Tuhan tuh kasih sesuatu. Oh kita seneng banget kan dikasih, waduh thank you Tuhan, Tuhan sediakan lebih dari yang ku pinta Tapi baru bentar dikasih, kok diambil lagi seolah-olah. Atau kok ini hilang dari tangan kita gitu. Ini gimana sih? Kok PHP banget Tuhan ini gitu. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kepengen ngajak kita untuk ngelihat cerita kehidupan seseorang yang kita mungkin sering dengar namanya. Mungkin beberapa dari Anda malah udah pernah tahu ceritanya. Tapi saya pengen ngajak kita melihat satu cerita ini dengan agak sedikit lebih detail. Orang ini namanya Abraham, gitu, Abram atau Abraham. Nah, Abram waktu itu dipanggil sama Tuhan untuk pergi meninggalkan tempat tinggalnya, pergi ke tempat lain. Pergi kemana? Katanya Tuhan gini, saudara, waktu manggil Tuhan bilang gini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Oke, boleh tahu gak nih namanya? Ya kan, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, ke kurang random apa coba ini Tuhan ya kan, ngajak-ngajak tapi tempatnya dikasih tahu aja enggak gitu, dia bilangnya ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Oke lah ya gitu, mungkin di awal-awal lagi semangat, oke Tuhan wherever you go, I go, wherever you say I do, ya kan, semangat mula-mula banget, it's fine. Waktu itu Tuhan janji, keturunanmu akan banyak sekali seperti bintang di langit dan pasir di laut. Olehmu setiap kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. So powerful kan nih janji Tuhan. Ini harapan dari Tuhan. Amin, amin, amin. Tapi waktu itu Bapak Ibu Saudara sekalian, anak aja gak punya. Udah usia 75 tahun nih gitu. Gimana nih ya Tuhan ya gitu. PHP gak nih gitu. Terus long story short, nggak short banget juga sih, karena nunggunya 25 tahun gitu. Cuman kita kan yang nyepetin ceritanya gitu, nunggunya 25 tahun. Lahir anaknya Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih nama Ishak. Praise God, kau pembuat mujizat sejati. Anak mujizat, dia kan disayang-sayang banget. Tapi suatu hari, Tuhan ini kayak random sekali gitu. Tercatat di Kejadian 22 ayat 1-2. By the way hari ini kita akan belajar dari 2 ayat ini aja. Kejadian 22 ayat 1-2 kita lihat sama-sama ya. Saya bacakan, kita simak sama-sama dari tempat Anda masing-masing. Ayat pertama bilang gini, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Tuhan tuh memang gak tahu apa mungkin dia lagi kurang kerjaan atau kikir kuku atau gimana ya Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi enggak sih. Dia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak.
pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Apa Tuhan? Gimana coba gimana nih Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kan kita baca cerita gitu ya, oh iya Abraham disuruh sana. Tapi coba kita pikirkan dan kita bayangkan kalau itu kita gitu. Kayak secara manusia kita mikirnya gimana sih coba? Tuhan seriusan ya kan. Ini kan anak Tuhan yang janji ya kan. Ini kan Tuhan yang kasih gitu. Kenapa kok harus diambil lagi? Terus mau ngambil sih ngambil ya. Mau ambil aja Tuhan. Kayak gak usah pakai nyuruh sini yang harus mengorbankan gitu ya gak sih Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau mau ambil aja gitu, gak usah harus suruh kayak ini si Abraham, kita sendiri yang harus melakukan, kok situ yang nyuruh kok sini yang melakukan gitu. Kayak seolah-olah kesannya PHP banget gak sih Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan yang janji loh, Tuhan yang kasih loh. Mungkin di waktu itu mungkin Abraham sebenarnya sudah make peace aja gitu sama dirinya bahwa oh ya udahlah nggak bisa punya anak ya sudahlah udah nggak apa-apa, mungkin sebenarnya gitu ya, udah nggak apa-apa banget nih, it's okay. Tapi ternyata Tuhan janji, terus Tuhan kasih gitu, udah seneng-seneng malah sekarang diminta dan dimintanya kok gini banget ya caranya ya gitu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa lihat ada beberapa hal yang powerful dari kedua ayat ini, oke? Jadi Kejadian 22 ayat yang kedua, kan dicatatnya gini firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran, perhatikan ini, pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Oke di tanah Moria, di salah satu gunung deh gitu, nanti aku kasih tahu. Yang akan kukatakan kepadamu. Kenapa sih teka-teki banget? Dan ini bukan pertama kalinya Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu Tuhan panggil Abraham sama kayak gitu juga. Kejadian 12 ayat 1 bilang, Tuhan bilang kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke mana? Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bisa gak sih Tuhan kayak kasih tahu aja tolong. Biar gampang nih, biar kita sama-sama enak ya kan, biar kita tuh sama-sama tahu, bisa gak sih Tuhan? Bisa aja. Seringkali kan kita kepengennya Bapak Ibu Saudara sekalian cepetan tahu gitu. Kita pengennya kalau kita tuh bisa tahu apa yang akan terjadi di depan kan lebih enak gitu ya. Alasan kita kan bisa siap-siap, wah ya kan. Kalau kita tuh bisa tahu ya kan, manusia kan pengennya gitu, 5 tahun lagi kita ada apa sih gitu, 10 tahun lagi hidup kita tuh akan seperti apa gitu. Aduh gak usah jauh-jauh lah gitu, ya setidaknya 1 tahun ke depan deh kita tuh bakalan seperti apa gitu. Atau ya at least gini lah sampai akhir tahun 2024 nih loh hidup kita ini akan gimana. Terus 2025 tuh kira-kira tuh seperti supaya kita tuh bisa nge-plan, kita kan pengennya gitu ya. Manusia kan pengennya kita pengen bisa tahu apa yang akan terjadi di depan mata kita kan biar kita bisa enak. Belum tentu loh itu enak. Tahu gak sih Bapak Ibu Saudara sekalian kenapa kok Tuhan itu prefer untuk gak selalu kasih tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Ada beberapa hal sih, walaupun Tuhan pasti juga jauh lebih tahu ya, tapi ada beberapa hal yang secara logis bisa kita pikirkan. Karena gini, yang pertama, kenapa Tuhan kok prefer untuk Tuhan gak kasih tahu kita semua yang akan terjadi di depan? Yang pertama, kita bisa jadi makin ketakutan loh. Kita berpikirnya kan, oh kita bisa siap-siap, kita bisa tahu tuh kan bisa jadi lebih enak. Belum tentu. Karena gini, kalau misalnya kita diberitahu, oke, dalam 5 tahun ke depan, 5 tahun aja nih, hidupmu tuh akan gini, ya kan? Kamu akan ngalamin ini, kamu akan ngalamin itu, akan ngalamin ini, naik turun. Terus ya ini sih nantinya akan ke sana, tapi nanti harus lewat ini dulu, prosesnya begini dulu, prosesnya begitu dulu, ini dan itu dan lain sebagainya. Kita bisa-bisa jadi takut tuh. Kita bisa-bisa, harus gitu banget. Kalau gitu nggak usah deh, kayaknya terlalu painful Tuhan. Kita akan bisa protes, kita akan bisa nggak mau.
kita bisa jadi ketakutan dan akhirnya kita malah gak kemana-mana. Atau gini, yang kedua, kenapa kok Tuhan prefer gak kasih tahu kita apa yang akan terjadi di depan? Karena kita bisa jadi kita mengabaikan Tuhan. Kita ngeliat, oh ke depan akan kayak gitu. Oh kalau cuman kayak gitu sih gampang lah, bisa. Kita jalan sendiri, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Yang mana udah tahu ya kan, udah tahu bahwa kekuatan kita itu terbatas. Suka lupa tapi ya kan. Diri kita itu terbatas banget. Atau kita merasa kita bisa dan beneran memang kita bisa. Terus kita jadi apa sih? Taking the credit. Dan kita merasa bahwa semua ini dari diri kita sendiri. Manusia nih emang nih, ya kan suka gitu, suka lupa diri. Kita take the credit, kita merasa bahwa kita bisa, kita lupa bahwa hidup ini sebenarnya cuman bergantung sama anugerah dan kekuatan Tuhan. Dan alasan berikutnya kenapa sih kok Tuhan itu prefer untuk menuntun kita, ya kan langkah demi langkah satu-satu. Karena Tuhan itu sayang sama kita dan Tuhan pengen punya momen bersama dengan kita. Karena gini, waktu Tuhan itu nuntunin kita satu persatu, yang terjadi apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Relationship. Kita dekat sama Tuhan karena jalan bareng kan gitu. Spending waktu sama Tuhan. Tuhan nuntunin kita satu. Oke, ditunjukin satu lagi, ditunjukin lagi, satu persatu dan satu persatu. Akhirnya kita punya relationship, kita jadi dekat, kita jadi punya momen-momen spesial bersama dengan Tuhan. Dan sebenarnya inilah yang paling penting dan paling meaningful dibandingkan hasil akhirnya. So, kita bisa lihat bahwa hidup ini tuh dituntun sama Tuhan. Tuhan itu kayak satu demi satu. Dia itu benar-benar menuntun dan mengarahkan setiap kehidupan kita. Seolah-olah kadang kita mikir, oh lebih enak ya kalau kita tuh tahu apa yang akan terjadi di depan. Enggak selalu, belum tentu. Karena di momen kita itu dituntun sama Tuhan, kita benar-benar mengalami Dia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa kita lihat. Di ayat itu tadi ya, Kejadian 22 ayat yang kedua. Dikatakan gini firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Yang apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Coba kita lihat dulu yang apa? Yang engkau kasihi. Persembahkanlah dia sebagai korban bakaran dan seterusnya. Yang engkau kasihi. Apa sih hari-hari ini yang paling kita kasihi? What is the thing that is most dear to us? Apa sih yang paling berharga buat kita? Apa yang paling kita kasihi? Karena sadar gak sih Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita minta, apa yang kita doakan, itu kadang-kadang bisa justru take away our attention and our focus dari Tuhan sang sumber itu sendiri. Kadang-kadang bisa mengambil atau mengecoh fokus dan perhatian kita dari Yesus. Nah, buat Abraham di momen ini Tuhan itu ngetes gitu. Udah dijanjiin nih ya kan, dia dan Sarah pengen punya anak lewat proses yang panjang gitu. Kan makin valuable ya, karena harus nunggu, karena prosesnya tuh susah. Jadi ini kan istilahnya tuh jadi makin berharga gitu, makin disayang, makin dieman gitu kalau kita orang Jawa Timur bilang. Sekarang kalau diminta gimana coba? Tuhan pengen lihat, kalau sesuatu yang kamu kasihi ini, yang value-nya udah makin tinggi ini, jadi gak ada. Are you still okay? Will God still be enough for you? Dan hari ini buat kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau berkat atau apapun itu yang tadi kita harapkan ya, segala hal yang ada ini sirna. Hanya tinggal kita dan Tuhan. Will we still be okay? Will Jesus be enough for us? Kalau segala prestasi kita, segala pencapaian kita sirna, hanya tinggal kita sama Tuhan. Will we be okay? Is Jesus still enough for us?
Kalau segala kepunyaan kita itu sirna, hanya tinggal kita dan Tuhan, will we still be okay? Will Jesus be enough for us? Kalau pasangan kita diambil Tuhan, will we still be okay? Will Jesus be enough for us? Kalau hal yang kita doakan, kalau berkat yang kita minta, itu sirna. Hanya tinggal kita dan Tuhan. Will we still be okay? Will Jesus be enough for us? Kalau bahkan ini loh, pelayanan kita sirna, hanya tinggal kita dan Tuhan. Will we still be okay? Is Jesus still enough for us? Apakah Yesus masih cukup buat kita? Kadang tuh Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tuh bukan PHP. Tapi Tuhan itu ingin mengingatkan kita semua bahwa lebih dari segala yang kita harapkan, lebih dari segala yang kita inginkan, Dialah pengharapan itu sendiri. Sehingga Tuhan itu bukan PHP, pemberi harapan palsu. Tuhan itu pemberi harapan pasti, Bapak Ibu Saudara sekalian. Emang dia PHP, karena apa? Dia pemberi harapan yang pasti. Sehingga pertanyaannya hari ini, is Jesus still enough for us? Apakah Yesus masih cukup buat kita? Kalau hanya tinggal Dia dan kita, apakah Dia masih cukup buat saudara dan saya? Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bisa kita lihat. Di PHP nih sama Tuhan. Kejadian 22 ayat yang pertama tadi bilang gini. Setelah semuanya itu, ya kan, Tuhan mencoba Abraham, Dia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Kalimat itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ya Tuhan. Dua kata aja nih, ya Tuhan. Kayaknya simpel banget ya. Kan dipanggil ya jawab lah, ya Tuhan gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, phrase ini begitu serius dan begitu kaya. Dua kata yang kayaknya simpel, ya Tuhan. Berarti gini, mengakui bahwa Dia memang Tuhan. Pemegang segalanya atas kehidupan kita. Dia adalah pribadi Tuhan, berarti Dia berkuasa, Dia berdaulat, Dia pegang kekuasaan penuh, He has the final say, Dia pemegang kendali, Dia punya keputusan yang terbesar atas kehidupan kita, Dia adalah Tuhan. He is Lord, Master. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya gak bisa lupa ceritanya Pastor Elisa tentang lagu yang dia tulis, judulnya Satu-Satunya. Anda tahulah gitu, wah saya pede dulu ya ngomongnya, pasti tahu, wadah belum tentu. Jadi ada sebuah lagu yang ditulis oleh Pastor Elisa Sutopo, diproduce oleh Sound of Praise, judulnya Satu-Satunya. Saya mendengar apa yang dia cerita dan bagaimana background atau situasi di mana lagu ini ditulis, dan itu mengubah persepsi dan feel saya tentang keseluruhan lagu itu. Jadi lagu itu ditulis oleh Pastor Elisa waktu setelah dia dan istrinya mengalami, mereka itu keguguran, mereka kehilangan anak mereka. Gitu. Waktu itu berat banget seasonnya buat mereka. Dan dia tulis lagu itu, terus kata-kata pertamanya, kalimat pertamanya adalah Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan. Dan di momen itu Pastor Elisa share bahwa dia mengakui bahwa di atas segala-galanya, ya Tuhan itu tetap Tuhan. Pegang segalanya, berdaulat, pegang kekuasaan penuh, and He has the final say. Sampai jujur aja Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kalau disuruh nyanyikan gitu, dua kata pertama suara getar langsung pasti udah. Karena saya mikir Engkau Tuhan. Kelihatannya simple ya, kelihatannya biasa aja. Tapi ada kalanya di momen-momen tertentu, waktu kita mungkin kehilangan sesuatu atau seseorang, atau saat apa yang kita doakan itu nggak terjadi, atau malah nggak diturutin, atau saat sesuatu yang seperti
Poin yang kedua tadi itu yang berharga buat kita itu diambil. Tetap bilang Engkau Tuhan itu tidak semudah itu. Tapi Tuhan kita itu bukan pemberi harapan palsu. Tapi dia adalah pemberi harapan yang pasti. Bahkan dialah pribadi pengharapan itu sendiri. Dan hari ini saya berdoa biar di situasi apapun dan apapun yang sedang kita hadapi atau sedang kita lihat di kenyataan diri kita, seperti Abraham dan seperti lagu satu-satunya, kita menemukan diri kita bisa berkata, ya Tuhan. Menyadari bahwa kata-kata Tuhan itu bukan hanya sekedar sebuah formalitas belaka. Bukan hanya malah bercandaan gitu ya, atau kayak ya Tuhan, ya Lord atau apa. Tapi benar-benar Tuhan, bahwa dia berkuasa, dia berdaulat, dia pemegang kekuasaan penuh, he has the final say. Dia pegang kendali. Dan dia pegang keputusan yang terbesar atas hidup kita. Dan selama-lamanya, dalam musim apapun, dalam situasi apapun, dia pegang kehidupan saudara dan saya. Di tempat kita masing-masing saat ini, boleh kita pejamkan mata kita bersama-sama. Tadakan kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, amin, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, yes God, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan Yesus, biar di momen ini Tuhan, kami menyadari bahwa sungguh Engkau bukan Tuhan yang PHP kami. Engkau bukan Tuhan yang memberi kami harapan palsu. Engkau bukan hanya pribadi Tuhan yang berkuasa tapi kemudian Engkau semena-mena atas hidup kami. Tapi sungguh Engkau memang PHP buat kami, karena Engkau pemberi harapan yang pasti buat setiap pribadi kami Tuhan. Yakinkan kami bahwa saat kami gak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kami besok, tahun depan,
atau bahkan 5 detik lagi kami gak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kami. Yakinkan kami bahwa Tuhan bukan mau teka-teki dengan kami, tapi justru karena Tuhan mau menuntun setiap langkah kehidupan kami. Kau pegang kami satu-satu. Engkau siapkan justru step yang berikutnya buat kami. Engkau pengen deket dengan kami Tuhan. Justru bahkan Tuhan yang lebih pengen punya relationship dengan kami, lebih daripada kami pengen deket sama Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, dan buat kami mungkin introspeksi dan cross check dengan diri kami sendiri. Kalau apa yang mungkin kami harapkan, apa yang is most dear to us, apa yang mungkin paling kami kasihi, itu sirna. Will you still be enough for us? Dan biarlah kami menemukan bahwa yes Jesus, you are more than enough. Karena justru Engkau yang lebih berharga dari semua yang bisa Tuhan beri. Engkau lebih berharga dari semua yang Tuhan bisa turutin buat kami. Engkau bukan hanya sekedar pemberi berkat buat kami. Engkau bukan hanya sekedar pribadi yang bisa kami suruh-suruh atau kami minta-mintain. Tapi sungguh Engkau adalah Tuhan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat, Engkau yang pegang kekuasaan penuh, Engkau yang punya the final say buat hidup kami, Engkau yang punya kendali, Engkau you never lose control atas hidup kami karena Engkaulah Tuhan. Dan biarlah dalam setiap situasi, dalam setiap musim kehidupan kami mengalami dan kami menyadari bahwa sungguh you are Lord over all. Engkaulah Tuhan di atas segala-galanya. Dan biarlah oleh anugerah dan kekuatan Tuhan kami menemukan diri kami tunduk dan submit kepada otoritas dan kekuasaan Tuhan Yesus yang mengasihi kami, yang selalu menginginkan yang terbaik untuk setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah sekali lagi di momen ini setiap kehidupan kami menemukan kami dituntun oleh Tuhan. Kami melihat bahwa you are more than enough for us. Dan kami memandang Engkau sebagai Tuhan dan pemegang kekuasaan dan otoritas tertinggi buat setiap kehidupan kami. Buat kami boleh semakin mencintai Tuhan. Buat kami boleh semakin melihat dan mengalami Engkau itu sungguh dekat. Engkau gak pernah jauh buat hidup kami. Dan Engkau tidak pernah lepas kontrol atas kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kiranya anugerah dan perkenanan Tuhan itu terus mengiringi setiap langkah kehidupan kami. Hadirat-Mu boleh terus nyata atas setiap kehidupan kami Tuhan. Dan di atas gunung dan di bawah lembah dalam musim apapun, kami tahu dan kami mengalami, kami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus yang cinta hidup kami, yang kuasanya besar, yang selalu mau dekat dengan hidup kami. Kau dipermuliakan atas hidup kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semuanya sama-sama katakan amin, amin. Thank you so much for joining us di Worship and Words di kali ini. Sampai jumpa di weekend ini, di hari Minggu di Alpha Omega Church, atau minggu depan di Worship and Words. God bless you.